A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sedikit menuntut ilmu di majelis yang insya Allah diridai oleh Allah ini. Amin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang materi cinta tanah air dalam hukum Islam. Cinta tanah air atau nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasion atau bangsa, yang hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat pertama yang berarti kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang bersamaan. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan Al-Watan Al-Asli. Al-Watan Al-Asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal. Hal ini terdapat dalam Ali Al-Jurjani At-Ta'rifat Beirut dari Alkitab Al-Arabi 1405 Hijriah, halaman 327. Pada dasarnya, cinta tanah air merupakan sifat alamiah pada manusia yang karena sifatnya alamiah ini, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air itu merupakan suatu sifat yang alamiah, namun bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Di antara dalil-dalil cinta tanah air yang dari Al-Quran ialah yang pertama, terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr ad-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Selanjutnya, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khawalti dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 tersebut terdapat suatu petunjuk atau isyarat yang menyatakan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anha berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Yang selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu ila qalilum minhum. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka bunuh diri atau keluar dari negeri ini, maka kita tidak boleh melakukannya. Lebih baik kita tidak pernah melakukannya. Oke, karena hal tersebut tidak baik. Oke. Yang selanjutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah Al-Syariah Al-Manhaj menyebutkan di dalam firman-Nya dalam wahruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasid, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negara dan isyarat cinta bahwa tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Jadi kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan akan penderitaan, ancaman, dan gangguan semacamnya. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Al-Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Surat At-Taubah ayat 100. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menjelaskan ayat tersebut dengan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Tolabul ilmi faridhah. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Selanjutnya, dalil tentang cinta tanah air dari hadis. Hadis-hadis menurut para ahli hadis yang mengandung makna cinta tanah air yaitu An Anasi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil madinati auda'a naqatahu wa in kana ala dabbati harakaha min hubbiha. Wa fi hadisil dalalatu ala fadlil madinati wa ala masyru'iyya hubbil watan wal hanini ilaih. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi.
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan wa fihi dalalat ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hinnati ilaih. Yang artinya di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya atau Syarh Jami' As-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Sa'ad ibnu Abi Maryam, bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengabarkan kepadaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Bercerita kepadaku Qutaibah, bercerita kepadaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umair mengikutinya. Di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar, di dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarh At-Tirmizi. Wa fi hadisi dalalatu ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih. Hadis berikutnya yang menjadi dalil mengenai cinta tanah air ialah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Ma'asil Nabi Al-Mustafa berikut. As-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? As-Suhaili mengatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tasrif fi Syarh Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya As-Suhaili. Faqala Suhaili fi hadzal dalilu ala hubbil watani wa syiddati mufarraqatihi 'ala nafs. Yang artinya, As-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pemaparan yang telah saya sampaikan tadi merupakan dalil bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, Syekh Ismail Al-Haqi Al-Hanafi dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk kita. Semoga dapat menambah sungguh berjihad untuk menolak siapapun yang akan merusak negara, memastikan bahwa negara tidak direbut oleh bangsa lain, dan rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk kemajuan negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya menyadari bahwasannya terdapat banyak salah kata dan
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, apabila ada yang keliru mohon dibenarkan. Saya juga menyadari bahwa terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.